sekarang sih lagi ada mode. Arab. Aduh kecil banget tuh Rom. Paman, daerah paman. Enggak. Oke, monggo. Persil. Ini disclaimer dulu ya. Kalau yang kemarin ketemu sama Sinta, ini ada sedikit perbedaan nih antara gue sama Sinta dalam membuat prom. Iya. Kan kalau gue dasarnya kan dari otodidak ya, beda sama Sinta yang dasarnya memang dari kuliahan. Ini versi gue. Ayo next Om, next. Oke, ini kata-kata ini gue ambil dari si Untung. Jadi AI itu bukan sebagai pengganti desain interior, tetapi sebagai asisten visual tercepat yang pernah kita punya. Nah, ini kata-kata ini gua buat lebih sopan lagi dari kata-kata si Untung. Untung itu waktu di tempatnya Ali yang waktu kita di pasar Minggu itu Untung bilang gini, lo jangan dibudakin sama AI, tapi AI yang jadi budak lo gitu. Nah, ini kalau gua persimpel seperti ini. Oke, next Om. Oke, hari ini kita belajar mindsetnya dulu. Jadi kita sebaiknya sebagai sutradaranya, bukan sebagai yang juru ketik ya, juru ketik untuk prom, bukan. Mana suaranya? Hah? Gak ada suaranya? Halo? Ada kok. Gak ada suaranya. Ada. Lo kemencet mute kali di. Mikrofonnya pencet dik. Halo. Ada nggak? Ya, ada. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Terus kita belajar juga hari ini belajar strukturnya nih, struktur dalam membuat prom. Terus saya sekaligus belajar workflow-nya. Oke, lanjut Rom. Oke, lanjut lagi Rom. Oke. Di sini AI itu bukan sebagai tukang tebak ya. Ini kata-kata gue ya. Ini AI bukan tukang tebak. Jadi AI itu butuh instruksi berupa prompt. Nanti dia juga butuh referensi visual. Dan AI punya jutaan gambar di database dia. Nah, itu yang nanti akan kita olah. Lanjut Rom. Oke, lanjut Rom. Oke. Ini kita cara berpikirnya sebagai desainer ya kan ya kita cuma satu kuliahan jadi ngerti lah ya cara berpikir desainer. Walaupun Romi juga jadi grafis dan mungkin kalau ada Eka juga yang akan jadi pelukis, tapi kan dasarnya kan tetap sama nih. Jadi pola pikir kita tetap sama nih. Oke, lanjut Rom. Oke. Yang penting adalah skill lo nih. Dulu di kuliahan kita sama-sama punya skill dasar. Jadi lo harus berpikir moodnya dulu, mood dan material. Mood itu berupa apa ya? Kayak semacam color scheme dan materialnya lo harus punya dulu nih. Begitu lo harus punya juga ambience-nya, lighting-nya seperti apa nanti yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir itu ada layout dan focal point ya, pasti lo tahu lah dalam suatu ruangan kan ada focal point-nya seperti apa. Misalnya focal point-nya sebagai apa ya, lukisan kayak apa gitu sebagai focal point-nya. Lanjut lagi Rom. Oke, sekarang kita mulai nih. Ini rumusnya. Kalau dulu kan gue pernah share di grup, rumusnya kan SPOK, apa tuh, subjek, predikat, objek, keterangan dan sebagainya.
Kalau untuk desain interior agak beda rumusnya. Subjek, terus stylenya, materialnya, lightingnya, kameranya, detail sama kualitas gambarnya akan dihasilkan. Misalnya subjeknya living room stylenya modern misalnya kan, materialnya harus sebutin tuh, lantai pakai apa, dinding pakai apa, sofanya pakai upholstery-nya apa, segala macam lo sebutin di situ juga. Kemudian juga lo lengkapi dengan lightingnya. Misalnya pencahayaannya dari jendela besar, suasana sore hari, berarti sinar matahari datang dari jendela itu. Kamera juga gitu, kamera mau apa nih, biasa kalau untuk interior kan pakai kameranya kan kamera A-level ya, pakai kamera A-level, lo sebutin itu kameranya pakai A-level. Kemudian detailnya yang lain, misalnya gambar harus tajam sampai kain, kayak gitu kan. Ini disebut aja gambar harus tajam sampai kain terlihat. Kualitinya 8K atau gambar terlihat tajam sekali, itu suatu kualitas sendiri. Oke, lanjut Rom. Lanjut lagi Rom. Oke. Ini sudah, kita udah mulai masuk ke rumusnya. Pembahasan bikin prom ya. Misalnya ini kan dituliskan kitchen set di apartemen studio gitu kan. Tapi jangan terus misalnya kitchen set bagus, bingung taruh ininya. Kayak di bawah tuh, hindari kamar bagus. AI akan bingung, jadinya biasanya dia akan ngarang, kadang bagus, kadang cocok, kadang enggak. Itu. Terus yang ke kiri dikit Rom, kanan dikit Rom. Oke. Jangan lupa lo setain stylenya. Yang tadi kan sudah ada tuh, kitchen misalnya kan. Stylenya apa? Di sini kan ada tuh stylenya. Lo sebutin stylenya. Kalau nggak gitu ntar dia akan berantakan. Terus lanjut bawah lagi Rom. Ada lagi nggak situ? Oh nggak ada. Ya ini material, jangan lupa materialnya. Misalnya kalau di kitchen materialnya top table-nya misalnya pakai solid surface. Kalau ada tipenya sebutin tipenya. Kalau ada mereknya sebutin mereknya. Kalau ada uratnya sebutin uratnya. Itu. Misalnya lagi kalau pakai fabric kan. Fabriknya Sutra. Sebutin aja Sutra fabric. Fabric Sutra John Thompson misalnya kan, dari merek-merek tertentu, sebutin aja nggak apa-apa, nanti akan detail hasilnya. Lanjut lagi Rom, bawah. Nah di sini lighting juga nih. Kalau di interior biasanya lightingnya kan suasana malam hari ya, biar kelihatan mewah tuh. Lo sebutin suasana malam hari, semua lampu menyala, sebutin itu. Misalnya indirect lamp, indirect light 3000 Kelvin, sebutin aja. Ini detail. Lanjut lagi Rom, paling bawah lagi. Udah, oke. Kamera juga sebutin tadi tuh, yang buka stop tadi. Ada E-level. Kalau perlu disebutin ininya, pakai lensa apa. Kalau mau lebih jelas lagi, sebutin lagi pakai kameranya apa. Misalnya kamera Leica tipe apa, dengan lensa misalnya Summicron 24 mili. Bukaannya sebutin nih, kan dia tahu nih. Ada mana orang yang nggak ada ya? Ada. Nah gitu. Lu tau lah kayak gitu kan dia. Ya. Oke, lanjut lagi Rom. Lagi. Nah, di sini jelas nih perbedaan prom panjang sama prom pendek. Kalau prom pendek biasanya dia emang cepat ngerenderingnya.
tapi hasilnya tidak sebagus kalau propnya panjang. Prop panjang bisa lebih detail. Kayak misalnya living room dengan sofa, dengan satu single sofa, bisa begitu ya. Living room dengan satu single sofa dibandingkan dengan living room dengan satu single sofa, bahannya apa, segala macam apa, itu akan lebih bagus lagi kalau propnya lebih panjang dan lebih padat. Udah detail ya. Ya betul detail. Lanjut lagi. Paling borong, ganti halaman. Nah, teknik layering nih penting nih. Jadi prom itu mesti dibuat layer per layer. Pertama basicnya dulu, tentuin ruangannya, kemudian stylenya tadi udah. Ini gue ulang-ulang lagi ya. Stylenya, lightingnya disebutin. Balik ke kiri, ke kanan dong. Sama apa itu? Refine. Sama refine, sama detailnya. Jadi lo harus ingat nih, semua yang tadi gue jelasin itu di layer tuh, layer per layer. Jadi hasilnya akan lebih sesuai sama yang lo mau. Jadi tapi tadi lo juga harus bisa berimajinasi. Jangan sampai lo nggak bisa berimajinasi, ya susah juga ntar hasilnya. Ya. Oke. Ganti ini Rom, ganti halaman. Nah, ini, Tanya dulu gua. nanti tanya saya berikutnya. Gua pusing kalau tanya di awal-awal. Negatif from juga penting nih. Nggak penting negatif from sih. Biasanya negatif from itu misalnya terjadi kalau kayak ada kasus waktu itu kan, gua ngasih gambar di grup, gua dikomentarin sama siapa dulu ya, sama si Hoi, itu kok dimensi manusia tinggi banget, gitu kan. Nah itu tuh gua kemarin lupa ngasih negatif promnya. Jadi negatif prom itu biasanya penting sih. Kalau gua kadang gua kasih, kadang enggak. Untuk yang di misalnya negatif promnya di sini furniture kadang-kadang agak melayang tuh, nggak nempel ke lantai. Nah lo tulis furniture tidak boleh melayang, kemudian tidak boleh blur, kemudian semua elemen terlihat jelas kan. Kalau di foto interior kan harus semua terlihat jelas tuh. Kalau di fotografi kan senggangannya F-nya F8 sampai 11 tuh. Jadi semua terlihat detail. Dan lagi di situ ada gue tambahin tuh, ada low quality. Jadi gambar nanti akan tajam karena negatif romnya sudah dikasih tahu. Jadi batasan dari hasilnya yang nggak boleh sudah duluan, sudah diterangin duluan. Gitu. Oke, lanjut lagi Rom. Nah ini khusus prom interior ya. Lanjut lagi Rom. Ini contohnya. Kelihatan nggak tuh? Ini tinggal tambahin lagi prom ini, negatif promnya akan lebih bagus. Misalnya kalau lo mau ngasih orang juga individu tersebut harus proporsional. Kalau gue biasa nggak nyebut orang atau manusia ya, gue nyebutnya individu. Jadi individu itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa orang besar, bisa orang kecil, bisa anak kecil, bisa dewasa. Kalau lo tulis ada anak kecil, misalnya di foto arsitektur ya, ada anak SD berpakaian berseragam SD lewat gitu. Biasanya kalau begitu lo tulis kata-kata anak, Gemini akan memprotek. Oh iya betul. Nah Ya. jadi nggak boleh tuh, maka ditulis saja individu aja. Individu usia sekian,
pakai SD lewat gitu. Itu biasanya akan lebih mudah. Lanjut lagi Rom. Wait, tunggu. Nah ini gedein Rom. Sini kalau lo mau tambahin ada misalnya ini kan ke pantry nih. Kalau lo mau tambahin di situ ada merek, silahkan, akan lebih bagus. Misalnya refrigerator merek Sub-Zero, tipe apa sebutin. Itu akan lebih bagus lagi dia. Oke. Di situ juga finishingnya sebutin. Misalnya lo mau pakai Dekton tipe apa gitu kan, sebutin. Lo mau pakai surface merek apa, sebutin di situ. Jangan lupa tadi negatif romnya juga ada ya, kalau mau lebih bagus lagi. Lanjut Rom. Nah ini contoh-contoh aja ya, bisa dilewatin ntar ya. Ya. Oke, skip lagi Rom, lanjut Rom, bawa Rom. Nah ini biasanya nih kesalahan-kesalahan nih, mencampurkan semua style. Misalnya lo kadang kan suka pusing nih, mode apa living room modern, ada unsur tradisionalnya, kemudian ditambahkan dengan unsur gotik segala macam. Nanti AI akan bingung tuh. Sebaiknya sih ya satu atau dua style aja udah cukup. Lebih dari itu biasanya akan bingung. Itu. Kemudian juga sumber cahaya harus dijelasin. Kalau nggak ada sumber cahaya dia akan bingung. Misalnya nih ambalan indirect, ada di ambalan ada indirect lamp, sebutin. Kalau lo pengen di ambalan tuh ada indirect lampnya. Kalau nggak gitu dia akan ngaco tuh. Dia suka dia akan bikin juga kan, enggak suka aja ntar. Juga terlalu banyak detail nih, terlalu banyak detail yang tidak penting. Misalnya lo bikin living room, lo bikin dining room, lo sampai sebutin detail-detailnya. Misalnya nih ya, di situ ada sendok, ada sendok merek apa, mangkoknya tipe apa segala macam. Itu sebenarnya nggak perlu tuh, nggak terlalu perlu banget ya. Jangan disebutin, ntar akan tambah bingung, akan tambah lama ngerenderingnya, belum tentu juga sih cocok juga. Tuh. Nah terus jangan lupa nih ada iterasinya. Iterasi itu adalah misalnya nih lo nge-generate hasil nggak bagus, lo generate lagi terus sampai dapat. Kalau nggak dapat lo tambahin promnya terus gitu sampai hasil nggak dapat. Kalau udah nggak dapat juga lo ulang dari awal lagi. Berarti ada salah di prom awal. Lanjut lagi Rom. Nah di sini AI itu bukan AI itu adalah iterasi, bukan sulap. Jadi lo nggak bisa sekali ngeprom langsung dapat, nggak itu biasa jarang terjadi tuh. Harus ada percobaan berkali-kali untuk mendapatkannya. Kecuali lo untuk kebutuhan apa ya? Kebutuhan showbiz gitu ya. Jadi misalnya aku bisa nih bikin kayak gini nih, ya sekali aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada klien nih, ini kurang, minta diganti warna putih segala macam, itu harus berkali-kali tuh. Oke, lanjut lagi Rom. Terus bawahnya. Nah ini gue ulang lagi ya. Pertama lo punya konsepnya kan tadi ada di situ, ada stylenya, ruangannya apa, itu konsep awalnya. Kemudian di layering lagi di situ ada lo kalau punya
mood board atau skema skema bahan, lo pakai skema bahannya. Jadi di situ ntar AI akan udah pasti, misalnya nih living room, lo masukin foto skema bahannya. Misalnya pakai kain sweatnya seperti ini lo, masukin di situ, akan lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga tuh di generate, lo kok nggak dapat, generate lagi, diulang lagi sampai dapat. Kok nggak dapat juga, balik lagi ke awal lagi. Oh, Jadi ada yang salah di prompt awal. Nah, terakhir refine tuh upscale sama editing. Kalau udah dapat tuh bagus, lo upscale, lo edit dikit lah. Karena emang nggak semuanya, nggak semua produk AI sempurna. Misalnya ada misalnya contohnya di Gemini ya, kan kadang kita nggak mau ada logonya tuh, logo dihapus gitu kan, itu satu editing juga tuh. Ganti halaman dong. Ya. Apa itu? Oke, ganti lagi halamannya. Nah, ini kata-kata yang lumayan powerful nih, yang biasa gue pakai. Sebutin atmosfernya, tekstilnya, sebutin materialnya, editorialnya. Nih kalau gue biasa pakai editorialnya, gue pakai gak ke kanan dong. Nah di sini gue pakai majalah Executive Digest sebagai itu gue sebagai referensi gue. Jadi di situ gue pernah studi, gue masukin AI, Executive Digest, gue masukin juga yang di L Decor segala macam. Nah gue lebih suka di hasilnya Executive Digest. Ini style gue ya, karena beda-beda nih. Ada lagi yang sukanya kayak misalnya si Andrea, dia sukanya yang Laras, yang majalah Laras, dia suka itu, nggak apa-apa. Masing-masing kan punya style masing-masing. Ke kiri Rom, bawah apa tuh? Nah itu natural, itu juga bisa dijadiin ini natural imperfection, bisa dijadiin masukan untuk masuk tambahan prompt. Soft shadow juga bisa dimasukin tambahan prompt. Sama terakhir tuh di live apa tuh prompt live in. Jadi biar ruangannya terlihat berpenghuni, bukan sebagai showroom gitu loh. Tuh. Oke, terus demo bawah lagi Rom. Simulasi upgrade Rom. Oke. Ini simulasinya ya. Versi awal, versi basic tuh. Kamar tidur modern, bagus dan mewah. Ini masih berantakan nih. Masih rancu. Sekarang di upgrade-nya modern segala macam tuh ini udah mulai jelas, tapi ngomong gue masih rancu juga. Lo di sini belum nyebutin lantainya pakai apa, dindingnya gimana? ya lo sebutin ya. Kalau perlu ada merek, sebutin mereknya gitu. Ganti halaman dong. Ini udah mulai kesimpulan. Orang yang paling menang di era AI bukan yang paling jago software, tapi yang paling jelas dalam berpikir visual. Jadi lu nggak perlu jago software sih. Yang penting visual lo udah mantap, itu udah keren. Lanjut lagi Rom. Nah ini cheatingnya ya. Material sebutin nih materialnya. Ini untuk lantai nih, travertin, walnut, untuk parket, teraso, untuk lantai segala macam. Lighting dia sebutin nih. Kalau lu punya lighting merek tertentu, sebutin aja. Misalnya lampu gantung mereknya Sharif gitu kan, sebutin aja nggak apa-apa. Nanti akan jelas, paling jelas banget hasilnya. Ke kanan dong.
Moodnya juga penting. Oke, ganti Halaman. halaman dong. Oke, cukup. Ada pertanyaan nggak tadi, Gus? Halo, Gus. Iya, gue cuman mau tanya masalah layering itu yang ya suka jadi kendala ya, terutama kalau kita belum register, belum berlangganan kan semakin sering kita generate kan jatah habis. Oke. Kalau lu Ini coba gue pakai setuju sih, Wok. Gue pernah sekali make untuk desain jersey tim. nah, Memang layering itu banyak sekali terjadi. Jadi sampai kadang-kadang satu desain nggak selesai karena kuotanya habis, karena begitu di launching ke grup, oh ininya begini dong, oh ini warnanya begini dong, ini begini dong. Jadi memang layering ini menurut gua perlu dan penting untuk bukan cuman revisi, tapi memang untuk upgrade sih memang. Misalnya ada logo, kita masukin logonya, tempatkan logo ini di dada sebelah kiri misalnya, udah kan cepet. Kok logonya sablon, bordir dong, upgrade lagi kita. Cuman permasalahannya cuman satu sih, event kita sudah register berlangganan pun kadang-kadang kena tuh kuota, bener nggak? lu pakai apa? Kok berlangganan kena kuotanya? Gemini. Oh iya, ada Gemini, ada kuotanya ya. Sudah terlalu banyak image yang kita bla 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 untuk Anda tunggu sampai tanggal sekian jam sekian, kena begitu gua. Iya benar. Gitu. Jadi gua cuma mau nambahin aja, memang upgrading di apa tadi namanya layering itu memang perlu, butuh, cuman hati-hati terutama kalau yang tidak berlangganan, kendalanya nanti di kuota. Itu aja sih. Kalau yang nggak berlangganan, kalau yang mau free tapi yang agak banyakan pakainya ini Copilot. Oh, Sejauh ini sih gue cuma pakai dua ya, pakai Gemini sama Meta, itu aja sih. Makanya kemarin waktu si Iqbal bilang pakai apa GPT. GPT, gua agak takjub juga, buset. Nah ini oke juga hasilnya gitu kan. Oh GPT sekarang bagus Gus. Jadi kemarin itu kan GPT sempat terpuruk tuh. Lebih bagus Gemini. Nah sekarang dia udah bagus. Bener kata Cinta. Jadi kata Cinta ngomong ke gua, ini per 3 bulan setiap ini akan upgrade. Setiap perusahaan AI akan upgrade. Kalau nggak upgrade dia akan ketinggalan sama yang lain. Kayak misalnya nih, kemarin sempat Grok itu bagus tuh. Nah sekarang karena sudah banyak yang make, dia ini udah boleh berbayar tuh. Orang pada pindah. Kan kalau dulu pertama kali gue pakai kan adalah Bing juga dalam sehari cuma dapat berapa, cuma dapat 10 kali yang gratisan. Nah terus timbul yang lain. Nah yang sekarang yang gue pakai ya Gemini sama ChatGPT. Tapi kadang-kadang kalau nggak dapat, gue pindah ke Dola AI. Yang pakai biasa si ini tuh, si Eka tuh pakai Dola. Jadi ini pinter-pinter lu aja lah nyari celah. Kadang-kadang di Gemini dapet, di GPT nggak dapet, atau sebaliknya begitu. Menurut lo yang paling apa ya? efektif. Paling bagus kalau untuk kerjaan interior main di apa? Kalau untuk suasana hangatnya Gemini. Tapi kalau untuk realnya itu GPT. Misalnya di Gemini gue bilang gue minta misalnya
4000 Kelvin mirip. Kalau di GPT 4000 Kelvin kadang-kadang agak kebiru-biruan gitu loh, agak mungkin mendekati 3000 Kelvin gitu. Berarti merek dan tipe ini mereka paham langsung ya? Paham. Jadi kalau gua bilang pakai HPL aku TH070, dia Paham. dapat langsung. Dapat. Oke. Dapat. Coba aja sekarang, bisa coba nggak? Gua nggak buka komputer. Dapat Gus. Oke. Ada Oke, lagi yang lain? Gua Wok. Ya. Kalau versinya Sinta kan kemarin kita buatnya pakai table tuh. Nah, versi lo yang subject, style, material sampai quality tadi tuh bisa nggak dibuatin tabelnya gitu sekaligus, jadi tinggal nanti masukin di dalam prompt gitu. Nggak ditulis panjang kayak paragraf gitu, nggak, tapi kita buatnya kayak table gitu. Jadi kan ini ada dari subject dan quality, dari yang formula dasar prompt lo itu kan ada 7 table tuh, kita buatin gitu, bisa nggak sih? Nah tadi tuh, gue kemarin kan nggak ngikutin Sinta tuh, jadi gue nggak tahu nih table yang dimaksud kayak gimana. Ada yang bisa kasih gue contoh nggak? Bentar. Nanti ya gue pelajarin deh. Tapi next aja ya, gue pelajarin dulu ya, baru gue Iya. share ke lu ya. Bentar ya. Ada lagi? Terus ini Wok, yang negatif word itu harus ditulis. Sofa harus menempel lantai misalnya gitu. Enggak, Harus ditulis juga. di global aja. Halus furniture gitu, menempel lantai. Kan sofa bagian dari furniture. Oke. Leo tuh kayak mau nanya tuh. Apa yo? Bisu Leo. Nggak denger yo? Nggak denger Leo? Mic jangan Mic-nya, dimatiin. Aduh bocah. Mic-nya Leo, mic. udah. Dimatiin bocah. Leo, nggak denger. Mic-nya hidupin. HP-nya budak. Leo, nggak denger. Kasus lo kayak lo tadi Wok, kedengeran suaranya. Ya udah yang lain. Itu bisa. Itu ada tuh. Itu bisa. Itu jadi bunyi yo. Lo kayaknya pas yang lain aja yo. Itu bisa. Halo, Ya. Ya. deh. Nah, jadi yang Romi tadi bilang tadi, yang masalah Sinta kan dalam bentuk table, CSPM tadi. Nah, jadi gini Rom, ini kalau di-combine sama yang Bewok itu, yang Bewok bikin itu adalah hasil akhirnya dari yang si Sinta bikin kemarin. Iya. Ingat nggak yang kemarin Ingat yang gua. bikin rumah gadang, rumah Minang? Hasil promnya ya udah langsung jadi. Hasil promnya. Jadi kalau misalnya di-combine, Bewok sama Sinta itu sama-sama panjang promnya. Tapi lewat table yang lebih simple. Iya. Konteks dimasukin kolom konteks, kamar yang luxury masuknya konteks. Terus strukturnya dibuat pakai HPL, lantainya ini, ininya ini. Terus prioritasnya apa, terus meaningnya apa gitu. Nah itu begitu lo masukin ke mini dalam bentuk table tadi, itu hasilnya sepanjang itu tuh. Ya ini kan. Sepanjang promnya tadi yang Bewok bikin. Ini prom si Iya. Bewok nih. Bisa kan Iya. yuk kita buatin kalau apa sih, kalau si Sinta tuh apa ya namanya? Subjek. Kan ada 6 table Iya, kalau si konteks, Sinta ya isi, kan. struktur. Ini kita bisa buatin tabelnya juga gitu kan. Bisa. Waktu Bisa di-close, dimasukin ke situ. biar lebih detail kita ngelihatnya. Iya. Cuman kan kemarin lo ngelihatnya dalam sisi Sinta. Iya. Nah, sedangkan kalau Bewok ini segi prompter nih, ini gue juga Iya. lebih ke prompter nih. Soalnya gue lebih ngikutin ke Bewok dari prom. Kalau yang dari Sinta tuh gue baru ngikutin. Sama sih sebenarnya gue ngikutin Gitu, Bewok, tapi bener.
bisa dibuat kemana aja. Makanya kemarin gue bilang sama Sinta, wah ini kalau dibikin buat desain busana juga bisa nih, gitu. Ya. Karena apa namanya, CSPM-nya tuh global banget. Iya. Iya. Ini gue mau tampil. Jadi garis besarnya sih gitu sih, Wok. Jadi yang lo bikin itu adalah hasil akhir dari table yang Sinta bikin, gitu. Oke. Ya tinggal lo pilih aja mana yang lebih enak. Iya, kan? mana yang Iya, lebih enak, dikombain betul. aja ya. Iya. Nah, terus kalau tadi si Agus tadi antara ChatGPT sama si Gemini, gue sih selama ini ya make Gemini sih nggak ada kuotanya tuh, Gus. Sama sekali tuh nggak ada tuh. Belas aja udah. Ya, karena lo Gue ini. nggak tahu kenapa. Lo karena Jarang karena kali lo- ya. Kan kalau nggak salah di Gemini itu ada sekitar 20-an atau 30-an kali Iya, betul. nge-generate, dia akan riset lagi. Oh, pantes. Itu Gua di lo bawah mungkin nggak itu nyampe. sih. Itu iya mungkin. Iya betul. Oh, itu kuotanya segitu ya, 30-an gitu ya. Gue sih nggak nyampe sih sehari segitu. Iya. Nah itu tadi kecuali lo upgrade lagi. Oh. Kalau pengalaman gue, Dia gue kan kan bikin komik itu 20 halaman tuh. Berarti kan gue generate 20 kali kan. Nah di 20 kali kalau gue mau ngambil generate lagi, gue banyakin email. Jadi gue bikin tuh ada 6 Oh, Gemini iya. gue. Jadi sehari bisa ya tinggal kali aja 20 kali 6 tuh. Versi free ya. Makanya Versi berbayar lah lo. Iya, Yang ya kan berbayar gue masih aja, coba Bro. kayak si Leo kan. Karena kan ini Oh, aja iya, masih iya. upgrade kan. Apa namanya si Gemini. Kemarin keluar tuh, create video keluar tuh Gemini tuh. 75.000 per bulan. Iya, gimana apa namanya? 75.000 per bulan. Benar, 75.000 Oh, iya, per betul. bulan Iya. itu. Itu yang GPT itu. Gemini. Gemini, Gemini, Wok. Iya. 75. Iya. Oh iya. Gue dulu beli Yang nggak kemarin lo nyampe tawarin segitu. ke gue tuh. Kalau Aku anual lupa. 300 berapa gitu. Iya, betul. Nah, ini yang berbayar baru Bewok sama Sinta doang nih yang berbayar nih. Enggak juga. Karena kan emang itu. Itu Agus tuh berbayar. Oh. Bayar bulanan tapi Oh bulanan. Oh, kalau gue bulanan. Jadi habis sebulan ya perpanjang lagi Panjang lagi. begitu. Oh iya. ya kalau Agus kan emang perlu buat gawean, kalau gue kan Iya. belum, buat iseng-iseng doang masih. Beneran Sama, gue stres. juga buat iseng doang kan itu kan. Udah bagus baru lah. Kalau gua cuma buat presentasi sih. Iya benar. Iya, itu dia kalau buat gawe. Dari Lumion settingnya supaya realistik itu jauh lebih rumit. Iya. Lebih lama. Bener. Kalau lamanya sih enggak yo. Oh. Cuman settingnya rumit. Oh iya benar. Lebih gampang kita tinggal perintah kan kalau di AI. Iya betul. Betul. Bisa berapa lama sendiri tuh nyeting itu? Iya. Bisa Bener. lebih sejaman itu buat nyeting doang. Gua aja sampai punya library setting kok kalau untuk interior malam Iya benar. settingnya ini itu Biar bersih. Oh. permudah. Tapi ya tetap aja pada kondisi-kondisi tertentu nggak bisa ngalahin AI. Iya betul. Betul. Mungkin Kayak karpet gitu, kalau kita pakai karpet yang model furnya bulunya kelihatan gitu ya, yang tebel, waduh itu setengah mampus itu settingnya. Iya. Sementara kalau AI Di AI tinggal sekali ketik enter jadi men. gue nggak tahu ya, apakah Iya. sekarang 3D Max atau CAD ada AI ya? Ada nggak sih? Kalian kan di Belum. situ, belum ya? belum. Belum. Nih kalau menurut gue ya, ini ada jadi dari antara CAD terus mungkin ada SketchUp dan 3D Max segala macam itu belum deal nih sama perusahaan Oke. AI nih. Oh. Belum deal nih harganya nih. Jadi AI nggak ada keterbatasan di situ. Kalau udah deal sampai kita mungkin nggak perlu lagi CAD, langsung aja disuruh Iya, jadi betul. gambar kerja.
Iya, betul. Kelebihannya kalian punya ilmu interiornya, itu aja kan. Beda sama orang awam. Iya, lebih Betul nih, detail. dasar lu bisa, Rom. Iya, karena lebih. Kalau gue kan udah lupa material, udah nggak inget gue. Udah maju Tinggal segini. dicari kayak gitu. Segitu lupanya Rom. Iya, nggak begitu Amnesia detail gue. sepertinya. Ya Pak, sekarang aja tembok aja dulu model kayak gimana tuh. Gue taunya yang terakhir cuma batas Elcon doang yang gue tahu. Wallpaper udah berapa banyak kan? Gue nggak tahu tuh. Ya, tapi kan lu kan nggak dari awal lagi belajarnya loh. Iya, kalau gue Iya. mulai nggak dari awal memang. Tuh. Karena kali Cuma mau sekarang Zaman ini- modern, Rom. Karena mau nanya kali, nggak usah Kalau- repot-repot nah, nggak usah bikin kopi sama roti nah. Sana mana Tan? Cuma gini, kalau untuk presentasi awal pakai AI bagus. Oke. Tapi nanti untuk pembuatan produksi jangan pakai AI, kacau. Gambar kerja juga nggak bisa ya sekarang, belum bisa ya. Sampai sekarang belum bisa karena gini, AI itu nggak tahu semeter itu berapa ukurannya. Oh iya benar. Semeter sama 10 cm dia nggak tahu. Dia taunya Tapi rasio ya. Kalau bilang ini semangka dibelah dua tahu ukuran semangka dibelah dua seberapa tahu. Iya benar. Tapi kalau semangka 30 cm diameter 30 cm dibelah dua segala macam dia nggak Iya. tahu. Ya kayak kemarin gue bikin digital asset tuh, ukuran misalnya spanduk sama banner Nah, itu gue nggak pakai 400 kali 600 cm, pakai rasio gue akhirnya. rasio. Ya Iya. jadi rasio gimana? Ya udah gue ke internet aja, rasio 400 kali 600 berapa? Keluar emang, dan gue udah cobain Coba bikin bikin. spanduk akhirnya. Bikin banner Bisa di bener. Sarom, Kenapa? terus dokter tuh tinggal blank. Ini nih yang- misalnya banner ukuran Ada 100 sentinya kali di. 400 meter. Oh Ada. gitu. Karena yang gue tahu resolusinya Ada tuh terus ditulis sentinya gitu, itu nih. 60 kali 120 cm gitu. Nggak bisa, dia nggak tahu karena di setting awal tidak pernah ada kita masukkan 1 unit sama Ya, dengan metriknya. Iya. tidak. Metriknya nggak pernah keluar. Tetap perakiraan. Karena Iya. waktu gue nanya dia bilangnya bisanya 1024 kali 986. Itu kan larinya ke rasio atau pixel kan larinya kan. Makanya Iya, gue bilang rasio interior pixel itu itu lebih detail kalau interior itu. Ya kan kalau gitu tuh tinggal pas di ini aja, pas di ngeprintnya aja dibenerin. Iya nggak, Rom? Masalahnya kan kalau spanduk itu ukurannya gede dan harus tajam, Wok. Jadi kalau misalnya salah itu bisa salah skala tuh. Bayangin ya, gue gambarnya segi 4, gue mau panjangin, itu bantet jadi gambarnya tuh. Jadi gue harus bener-bener pas gitu, nggak proporsional Iya. betul, iya. coba nanti gue kirim ke grup deh. Banner yang gue buat. Tapi Boleh, kalau boleh. Gemini dia bisa ini kok, bisa satu misalnya 1:20 bisa dia Ya itu rasio. rasionya. Kalau rasio rasio bisa bisa. dia. Ini gimana caranya? Bentar, gue bisa. Nggak bisa kirim ke sini. Tanah dia main tanah ini. Gue bilang tanah bikin Tanah kopi. Bikin kopi dia. Kalau bikin roti tanah. Apa disuruh beli terigu sama istrinya? Tapi selama ini sih gue nyoba si ChatGPT sama Gemini baru kemarin ya. Ada teman gue ngirimin SketchUp-an belum kelar lah. Dia minta bikin resto Itali kayak begitu pinggir pantai. Nah itu ya gue bandingin hasilnya Gemini sama si ChatGPT ya bisa lebih detailan ke ChatGPT sampai keluar e-tabsnya segala macam meskipun dia ngeluarin link. ChatGPT itu warna lebih tajam. Warna lebih tajam betul, tapi dia juga bisa lebih ngeluarin detail. Dia Iya. kemarin gue minta suruh bikin gambar kerja. Dia bikinin, tapi versi DSX. Ini Wok, gue bikin Itu ada spanduk. Gue ngirim gambar tuh. Gue bikin Rom, spanduk Gue 400 kali. ngirim gambar tuh, Rom. Ini 400 Oh. kali 300 cm. Ini gue pakai rasio nih. Oh,
hasilnya kayak begini. Tuh. Iya, enggak. Iya. Karena gua harus tahu ukurannya harus pas, karena ini kan harus pas nih, panjang sini sama lebar sini kan. Iya. Nah ini pakai Gemini semua nih. Gue ngirim ke grup tuh, bikin Oh, pemulung bro. tuh. Ntar yuk coba gua kasih lihat ya. Iya. Terukur. Bentar. Oh, terang tapi itu Rob ya, nggak pecah ya. Enggak pecah. Gue minta terakhirnya sama ilmunya siapa ya? Bewok apa si Cinta? Bewok. Berikan image ini dengan high resolution, dengan resolusi tinggi. Nah, dia benerin lagi tuh. Iya. Ntar punyanya si Kendi mana nih? Adi. Iya, udah cukup terang sih itu tuh untuk gede kayak begitu. Jadi ini yang dari lo ini emang bener 80 cm di hasilnya di. Iya, bener. Iya. Udah lama Bener. lagi. Oh pakai Gemini nih ya. Iya Iya, iya Gemini. iya. Oh ini si Tapi kalau Kendi untuk nih. gambar kerja belum bisa tuh Gemini ya. Semua juga belum bisa itu. Nah ini Jadi kita jangan sekali-sekali pakai gambar kerja untuk dikerjain apa untuk produksi. Oh iya, enggak. Masih pakai Iya. drafter lagi. Kendi, Tetep Kendi, itu presentasi PO doang. Kendi, ini berarti ukurannya lo tulis 80 kali 400 cm gitu di promnya ya? Iya, 80 cm kali 400 cm. Di Gemini ya? Betul, yang ada salah. Iya. Udah dicetak tuh, Di? Oh iya benar tuh ada Gemininya. Iya, ada Gemini di bawah. Udah dicetak, Di? Enggak pecah? Enggak? Oh. Dari sini bisa kelihatan sih. Cuma kalau watermark tuh nggak bisa hilang ya. Tadi kan lu bilang bisa hilangin watermark kok. Oh enggak oke. Bewok tuh yang bisa. Bisa. Kalau langganan. Enggak langganan, ntar gua kasih linknya. Ntar ya. Oh, tetap pakai link juga. Oke. Itu kan masih nyangkut sih itu tuh. Emang ketutupan sih sama tulisan prestasinya tuh di si Gemini-nya itu. Bisa Iya. sebagai aksen sih. Iya. Cuman ya tetap aja orang tahu kan. Ini AI buat. Iya kalau yang detail ngeliatin mah tahu. Oh nih Gemini nih. Tuh udah gua kasih di grup tuh. Wait, Oh. Tapi begitu ada hasilnya langsung lo masuk ke situ ya. Kita kalau Iya. udah diedit berkali-kali dia agak susah ntar ngilangin watermarknya. Oh. Tapi kadang-kadang gue suka hilang kok. Hah? Kalau lagi nggak ada seharian bisa nggak ada gue watermarknya. Ya masa sih? Wah ajaib tuh. Aja Iya. gitu. Suka off. Itu yang kemarin gue kirimin yang apa namanya yang gambar kerjanya kemarin buat pilot kemarin tuh. Yang gambar kerja itu kan nggak ada watermark itu. Oh hebat bisa lolos. Berapa kali tuh kayak begitu bilang Ladi kalau lagi dia pintar dia nggak ada watermark. Tapi kalau dia lagi bego lagi pusing, udah hasil desainnya juga kacrut. Terus udah gitu watermarknya keluar terus. Oh. Mana Wok foto lu? Sebenarnya kalau dulu gua nyuruh GPT untuk ngapus Oh, buat hilangin itunya. Ah. Tapi sama dia di crop semua. Jadi gambarnya jadi kecil. Oh, Hmm. oh, ngorbanin itu berarti. Iya korban itu. Wok lo kirim ke grup Wok? Oh. Enggak ada Wok. Iya kan ada. Salah kirim Ya, lo. Ada. Nggak ada. Lu salah Hah? kirim Nggak kali. ada. Tunggu mana lo? Iya. No. Belum move on. Nggak ada. No, kagak Ada. ada. Baru si Kendi doang. Iya, Oh, terakhir iya, kan iya. di gua sih. Belum ada. Iya belum ada ya. Iya Belum ntar gua kirim ada. lagi lah. Iya. Ntar gua kirim lagi. Oke deh. Terus apa lagi nih? Tuh. Salah gimana itu kan? Tidur deh. Gua masih Ah.
Aslinya. Kirain lagi suruh Pernah beli si tepung. Bewok udah ngirim linknya, gue udah pernah cobain. Cuma yang nggak ada pakai itu. tipis pinggirannya itu, cuma kan udah hilang sama si Tanti di set ini ya, pada hilang ya chat. Ya, dulu. Tuh di grup udah gua kasih tuh. Ya, watermark remover. Hmm. Oh, oke. Save dulu lah ya. 3. Tapi itu watermark remover cuman buat Gemini doang tuh. Oh, oke. Iya, benar. Oh. Emang ada yang lain Gus? ChatGPT emang nggak ada watermark. ChatGPT nggak ada watermark, cuma kayaknya yang mesti di-download dia hasilnya. Kayaknya Nggak ada bisa main deh lawan share. Kalau Gemini kan bisa. yang bisa ngapus semua ada deh. Kayak bentar gue cari linknya deh. Kayaknya Meta ada. keluar watermark, Gemini keluar watermark. Kalau GPT gua nggak tahu keluar watermark apa enggak. Enggak. Enggak keluar. GPT nggak ada. GPT nggak ada. Belajar Meta emang. Meta tuh yang punya WhatsApp ini kan kayaknya katro deh tuh. Emang bagus ya? Iya. Enggak sih, dia buat main-main doang ya sih. Cuman kayak buat video dan bercandaan doang, kan? foto panggung. Oh, Meta kalau gue Kalau- dulu bajakan nanya mulu deh. Iya emang. Jadi kalau cuman buat bercanda-bercanda bikin stiker, Oh, Iya, iya, iya. oh gitu. Nggak kerja dari ChatGPT nih. Kemarin buat kerja mah Meta nggak bisa kayaknya. Nggak Nggak, bisa ini- dia. di grup nggak bekerja yang ini. Oh iya. Ini buat ngambil kerja ini. Ini Nggak bisa jadi kalau ini presentasi ya. presentasi Ini bot ini. ini. Iya. Ya, nah itu kan nggak ada gambar itu ya kan, nggak ada metanya itu, nggak ada Gemininya tuh. Ini ChatGPT. Oh ini GPT. Nah ini di download dulu nanti kan berarti kan? Iyalah. Lagian Oh. kalau buat gambar kerja mah nggak usah dimasukin presentasi kali. Ya, Biar keren untuk aja, presentasi. biar keren Ya. aja Gus banyak. Jadi bayarannya kan mahal. Itu kalau Blackset kantor begini Gus. Kalau udah ada ukurannya semua. Iya. Ya mantap mantap lah. Kalau buat kerja mempermudah kerja di kantor gitu set bangun ini. Iya buat acuan ini bisa ini. Iya. Cuman kalau teman-teman kantor di desainer masih idealis ya nolak AI. Ya itu pola pikirnya aja yang mesti dirubah sih. Iya, karena kan gue cuma mantan desainer di MNC. Gue kalau pas tahu kayak nolak gitu. Iya karena dia tetap mikir ya itu bodoh. Dia belum pernah nyoba. Itu dia. Perlu bilang bahwa kita bisa menemukan AI untuk sebuah kerja cepat gitu yang tadi Agus bilang kan. Iya. Atau dia udah nyoba tapi tetap gengsinya nggak mau ditinggalin. Dia tetap udah nyoba. Mungkin. Cuman dia tetap wah gue desain. Nah ya banyak lah munafik begitu. Iya. Tapi ini serius loh. Ini kalau gambar kayak begini nih yo, lo kasih Iya. konstruktor panggung jadi bisa ini.